belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Afandi, mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL di SD Negeri 106229 Kayu Besar, mulai dari tanggal 21 Desember sampai tanggal 23 Januari. Winsyadah, cerdas dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak hari ini? Oke, kita lanjut membaca doa. Oke, makasih Bang, silakan duduk. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Najwa ada? Nesya? Rifki? Alif? Bibi? Wandira? Satria? Rifki? Fikri? Menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Oke, Nana siap? Oke. Tuhan
kesiapan murid-murid Bapak semua. Ayo coba cek kesiapannya, kerapian pakaiannya, mejanya, sampahnya diperhatikan, dirapikan. Ayo dirapikan bajunya nak. Bajunya dirapikan, iya keren. Ayo dirapikan. Mejanya dirapikan. Sudah? Oke, kita lanjut selanjutnya. Kita akan tepuk P5. Ada yang udah pernah tepuk P5? Belum? Kalau belum, hari ini kita akan tepuk P5. Semua ikut ya. Tepuk P5. P5. 1. Project. 2. Penguatan. 3. Profil. 4. Belajar. 5. Pancasila. Oke, terima kasih. Oke, Nana, di sini Bapak akan membacakan yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan nanti. Yang kedua, peserta didik menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan serta menjunjung tinggi konsensus. Yang kedua, peserta didik dapat berpikir sistematis, berani mengambil keputusan serta mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk kemanfaatan yang lebih tinggi. Oke, paham anak? Oke, Nana, di sini tema kita hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya adalah alam mendidik kita kreatif. Kemudian proyeknya adalah yaitu pemanfaatan daun untuk ekoprint. Oke, Nana, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik berasal dari benda mati. Sampah organik dapat terurai secara alami, sedangkan sampah anorganik sulit terurai. Nah, apa itu Pak? Contohnya atau jenis-jenis sampah organik. Nah, di sini salah satunya berasal dari sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan atau tumbuhan, yaitu kotorannya. Jadi di situ ada seperti kotoran manusia, kotoran hewan, atau dari kotoran tumbuhan itu daun yang jatuh ke bawah, sehingga akan terurai ke bumi atau ke tanah sehingga menjadi pupuk kompos. Kemudian yang kedua, mengandung karbon dan ikatan hidrogen. Ketiga, mudah terurai di alam. Keempat, dapat diproses menjadi kompos atau biogas yang sering kita sebut pupuk kompos. Kemudian terakhir, contoh sampah organik atau sisa makanan, misalnya kita membeli makanan di warung, ada bungkus pakai daun pisang atau kertas, kemudian kertasnya itu bisa terurai secara alami atau daunnya membusuk sehingga dia bisa menjadi pupuk kompos, pupuk alami. Kemudian daun yang jatuh ke bumi atau ke tanah dia akan membusuk dan akan menjadi kompos. Selanjutnya ranting, begitu juga ranting atau kayu jatuh ke tanah dia akan membusuk, dimakan rayap dan menjadi kompos. Kemudian kulit buah, jadi kita kalau mengupas
jeruk, bekas mangga atau pisang, kalau kita buang ke tempat sampah ke tanah, maka kulit itu akan membusuk dan menjadi kompos juga. Selanjutnya ampas teh, kemudian ampas kopi, dia akan terurai ke tanah. Kemudian bangkai hewan, nah bangkai hewan ini kalau dia di tanah lama-lama bakal habis, dia menyatu ke sama tanah. Kemudian ada kotoran hewan seperti kotoran kambing. Jadi kotoran hewan itu bisa dijadikan pupuk kandang, seperti untuk memupuk tumbuhan, sayur-sayuran, pohon-pohonan. Kemudian ada juga selain kotoran hewan ada juga kotoran manusia. Nah ini akan terurai menjadi pupuk organik. Nah, contoh dari sampah anorganik atau non-organik, yang pertama berasal dari benda mati, kemudian seperti produk sintetis atau hasil pengolahan bahan tambang, sepertinya batu bara atau hal-hal yang tidak bisa terurai. Kemudian tidak mengandung karbon melainkan mineral sulit terurai. Kemudian dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Contoh sampah organik yaitu misalnya plastik. Nah, plastik ini sampai kapanpun dia nggak bakalan terurai. Kalian kubur pun dia di dalam tanah, plastik tidak akan hancur. Pasti masih ada plastiknya. Kemudian kaleng. Kalau kalian minum kaleng minuman kaleng itu kalian buang atau kalian kubur, kalian gali lagi. Sampai berapa tahun kemudian kaleng itu tidak akan terurai, masih ada kalengnya. Kemudian styrofoam, ada juga kaca, keramik, logam, besi, tabel, barang elektronik atau bola lampu. Jadi ini adalah benda yang tidak bisa terurai oleh alam. Nah, oke, Bapak akan menjelaskan tentang proyek kita yaitu EcoPrint. Jadi apa itu Pak EcoPrint? Nah, di sini ada pengertian EcoPrint dan macam-macam pewarna alami yang ramah lingkungan. EcoPrint adalah teknik cetak kain yang menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan batang tanaman. Teknik ini dianggap ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Kemudian beberapa contoh pewarna alami yang ramah lingkungan untuk EcoPrint adalah daun eukaliptus, kemudian daun jati, bunga mawar, daun mafer, daun indigo. Kemudian EcoPrint memiliki beberapa keunggulan, diantaranya ramah lingkungan, kemudian tidak menghasilkan limbah atau limbah beracun. Pigmen yang digunakan bersifat biodegradable, hasilnya unik dan otentik. Oke, anak, di sini ada proses EcoPrint dilakukan dengan cara yang pertama menempatkan material tumbuhan secara langsung pada kain. Yang kedua melakukan bisa juga dengan pengukusan atau pemanasan. Yang ketiga pigmen dari tumbuhan akan terserap ke dalam serat kain. EcoPrint banyak digunakan dalam industri fashion dan desain. Interior kain yang dihasilkan bisa digunakan untuk membuat pakaian, shawl, tas, taplak meja, dan produk tekstil lainnya. Oke, anak, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana cara membuang sampah dengan baik? Kemudian, sebutkan kegiatan yang dapat memanfaatkan sampah. Kemudian, bagaimana cara mengelola sampah yang baik? Jadi anak-anak Bapak ingin dari salah satu murid Bapak menjawab dari pertanyaan semantik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membuang sampah dengan baik? Oke, Bapak pilih dulu Bang Fikri, coba dijawab. Jawab Bang Fikri.
Berdiri. Oke, beri tepuk tangan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Bapak pilih dulu si Najwa. Ayo berdiri Najwa. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya kita akan menonton tutorial atau cara membuat closing. Bapak harap semuanya menyimak video tersebut. Sebelumnya, kita akan mengenalkan apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama, yaitu kain. Kain kita buat ukuran 30 x 30 cm. Selanjutnya adalah palu. Alat ini dapat untuk memukul. Yang ketiga adalah plastik. Kita bisa menggunakan kantong plastik yang ada di rumah. Bahan yang keempat yaitu daun. Kali ini kita menggunakan daun pepaya Jepang. Yang pertama, kita siapkan daun pepaya Jepang sesuai dengan selera. Kita bisa atur besar dan kecilnya ukuran daun. Kemudian di bagian atasnya kita taruh kain yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu bagian atasnya lagi di plastik. Plastik ini berfungsi supaya bekas pukulan dari palu tidak kain. Saat pemukulan dengan menggunakan palu, usahakan kalian harus hati-hati ya, karena kain yang kita gunakan jenisnya adalah kain katun. Jika kita tidak hati-hati memukul, kain tersebut bisa berlubang. Lakukan teknik folding itu sampai semua daun selesai dipukul.
anak-anak? Paham kan? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Setelah kita tadi mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing, Bapak akan menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini, yaitu kesimpulannya adalah dari EcoPrint adalah teknik pencetakan yang ramah lingkungan karena menggunakan dari bahan-bahan organik untuk mewarnai kain. Teknik ini dapat menghasilkan pola dan motif yang unik dan organik. Oke, Bapak harap pada kalian semua, mudah-mudahan proyek kita hari ini dapat kalian kembangkan lagi di rumah agar lebih bagus lagi, biar dapat menghasilkan karya yang lebih menarik lagi. Oke, pelajaran selanjutnya yang akan datang kita akan mempelajari menghormati orang tua dan guru. Jadi belajar lagi di rumah, dibaca-baca lagi bukunya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.